Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Fini Paradila, NIM F1C220023. Di sini saya akan menjelaskan tentang supremum dan infimum. Definisi, misalkan S subhimpunan dari R. Bila S terbatas di atas, maka batas atas U dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S bila tidak terdapat batas atas atau yang lain dari S yang kurang dari U. Syaratnya yaitu yang pertama, U adalah batas atas dari S. Yang kedua yaitu jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kecil atau sama dengan V. Untuk infimum yaitu bila S terbatas di bawah, maka batas bawah W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S yang lebih dari W. Syaratnya yaitu yang pertama adalah W adalah batas bawah dari S. Yang kedua, jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T kecil atau sama dengan W. Bila supremum atau infimum dari suatu himpunan S ada, kita akan menuliskannya dengan supremum S atau dan infimum dari S. Berikut adalah ilustrasi gambar supremum dan infimum. Bagian yang berwarna hitam ini menunjukkan himpunan dari A. Ini adalah batas bawah dan yang ini adalah batas atas. Berdasarkan kondisi di atas, ada 4 kemungkinan dari suatu subhimpunan dari R terkait dengan supremum dan infimum, yaitu yang pertama mempunyai supremum dan infimum. Yang kedua, mempunyai supremum tapi tidak punya infimum. Yang ketiga, mempunyai infimum tetapi tidak punya supremum. Yang keempat, ada himpunan yang tidak punya supremum maupun infimum. Lemma. Bilangan real U merupakan supremum dari himpunan tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Pertama, S kecil atau sama dengan U untuk semua S elemen S besar. Yang kedua, bila V kecil dari U, maka terdapat S aksen elemen S besar sehingga V kecil dari S aksen. Berikut yaitu contoh soal. Diberikan S4 sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N untuk N elemen N besar. Untuk N elemen bilangan asli, tentukan infimum S4 dan supremum dari S4. Penyelesaian akan ditunjukkan supremum dari S4. Diketahui S4 sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N untuk N elemen bilangan asli sama dengan 1 dikurang 1 per N untuk N genap dan 1 ditambah 1 per N untuk N ganjil. Perhatikan, untuk I.1 untuk N genap berlaku min 1 pangkat N per N besar dari 0, sehingga 1 dikurang min 1 pangkat N per N sama dengan 1 dikurang 1 per N kecil dari 1 kecil dari 2. Untuk N ganjil berlaku min 1 pangkat N per N kecil dari 0, sehingga 1 ditambah min 1 per min 1 pangkat N per N sama dengan 1 ditambah 1 per N kecil atau sama dengan 2. Dari I1 dan I2 diperoleh 2 adalah batas atas S4. Misalkan epsilon besar dari 0, berarti 2 dikurang epsilon kecil dari 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 1 sama dengan S epsilon elemen dari S4. Diperoleh S epsilon sama dengan 1 ditambah 1 per 1 elemen dari S4 sehingga 2 dikurang epsilon kecil dari S epsilon.
Karena 2 adalah batas atas S4, dan untuk setiap epsilon besar dari 0, maka S epsilon sama dengan 1 ditambah 1 per 1 S4, sehingga 2 dikurang epsilon kecil dari S epsilon. Sehingga supremum S4 sama dengan 2. Jadi terbukti supremum dari S4 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan infimum dari S4. Diketahui S4 sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N untuk N elemen dari bilangan asli. Sama dengan 1 dikurang 1 per N untuk N genap, 1 ditambah 1 per N untuk N ganjil. Perhatikan, I1 untuk N genap berlaku min 1 pangkat N per N, besar dari 0. Sehingga 1 per 2 kecil atau sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N sama dengan 1 dikurang 1 per N. I2 untuk N ganjil berlaku min 1 pangkat N per N kecil dari 0. Sehingga 1 per 2 kecil dari 1 dikurang min 1 pangkat N per N sama dengan 1 ditambah 1 per N. Dari I1 dan I2 diperoleh 1 per 2 adalah salah satu batas bawah dari S4. Misalkan T sembarang batas bawah S4 akan ditunjukkan T kecil atau sama dengan 1 per 2. Andaikan T besar dari 1 per 2, karena 1 per 2 elemen dari S4, berarti T bukan batas bawah S4. Kontradiksi dengan T batas bawah S4. Pengandaian T besar dari 1 per 2, salah seharusnya T besar atau sama dengan 1 per 2. Karena 1 per 2 adalah salah satu batas bawah dari S4, T sembarang batas bawah S4, sehingga T kecil atau sama dengan 1 per 2. Maka 1 per 2 sama dengan infimum dari S4. Jadi terbukti bahwa 1 per 2 sama dengan infimum dari S4. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.